Halo guys, selamat berjumpa kembali bersama saya Sab Tutorial Sam Belajar Sam Berbagi. Oke, pada kesempatan saat ini saya akan iseng-iseng sedikit mengenai mata kuliah yang saya pernah dapat, yaitu Visual Basic. Dari beberapa tahun yang lalu, yaitu tahun. Jadi mata kuliah ini saya dapat ketika semester 3 di kampus. Jadi kita akan belajar bagaimana cara membuat latihan 1 atau form latihan 1 di mata kuliah praktikum Visual Basic di latihan 1. Desain formnya seperti ini. Jadi dari 3 entry, ada label 1, 2, 3, kemudian textbook 1, 2, 3, button. Jadi ini kita akan belajar sama-sama bagaimana cara membuatnya. Oke, kita buka saja program Visual Basicnya. Jadi teman-teman yang belum punya aplikasi Visual Basic, teman-teman bisa download di internet. Jadi Visual Basic yang saya pakai versi 2010. Oke, sekarang Visual Basicnya sudah terbuka. Teman-teman langsung buat project baru dengan menekan New Project. Nah, setelah ini teman-teman kita akan rubah nama. Namanya kita tulis saja praktikum Visual Basic. Oke, seperti ini. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini nama aplikasinya tadi kita sudah beri nama Praktikum Visual Basic. Sekarang yang kita akan rubah di sini adalah nama form. Jadi teman-teman pergi ke sini, boleh saja kita rubah di sini langsung, atau kita klik di sini kemudian tekan properties. Nah, seperti ini. Di teks ini kita rubah menjadi latihan 1. Oke, kita tekan enter. Maka otomatis nama formnya sudah berubah. Nah, sekarang kita simpan semua, save all. Oke, kita cek kembali berapa entry yang dibutuhkan, teman-teman. Ada label. Ini untuk teks seperti ini kita pakai label. Terus yang ini text box, dan yang di bawah kita pakai button. Jadi semuanya tiga label, 3 text box, kemudian 2 button. Oke, kita eksekusi. Biasanya kalau pertama teman-teman buka ini dia tersembunyi seperti ini. Jadi teman-teman pilih ke tools. Setelah itu teman-teman tekan yang kedua ini, auto hide ini. Tekan seperti ini dan pilih di pertama yang all Windows form. Kita klik di sini. Setelah itu kita cek label. Nah, ini labelnya. Kita taruh saja di sini seperti ini. Oke. Tiga label di sini. Nah, sekarang kita akan rubah namanya di sini. Pertama name. Untuk propertinya kita auto hide seperti ini. Auto hide namanya tadi di mana? Text. Oke. Jadi label 1 kita tulis name. Yang berikutnya nama. Dan yang berikutnya yaitu apa ya, kelas atau jurusan. Oke, kelas. Nah, sekarang teman-teman kita akan ratakan semua dengan cara teman-teman tekan kontrol, tandai dulu semua begini, atau langsung saja teman-teman select begini. Nah, setelah itu akan tampil seperti ini. Perhatikan legend left, jadi kita akan rata kiri. Oke, sudah berhasil ya teman-teman. Dan setelah selanjutnya kita akan tambah
text boxnya teman-teman. Kita cek text box, text. Oke, seperti ini di sini. Ini kita seret seperti ini. Oke, kita pilih lagi yang kedua. Ini namanya kita kasih panjang sedikit teman-teman. Dan yang berikutnya yaitu kelas. Jadi di sini. Oke, seperti ini. Kita luruskan dengan di atas. Sudah, kita tarik. Oke, setelah itu teman-teman kita perlu butuhkan namanya button. Nah, ini buttonnya kita taruh di bawah sini. Wow. Oke. Nah, sudah. Ukurannya kita sesuaikan dengan yang tadi, yang button pertama. Oke, kita tarik. Nah, sudah. Setelah itu kita akan rubah. Di sini kita lihat kembali di file PDF, baru dengan keluar. Oke, kita ganti di sini, baru. Lihat ya teman-teman, di properti kita ganti baru. Ini kita hide dulu, sembunyi. Kemudian yang ini keluar. Oke, seperti ini. Nah, sekarang desainnya sudah jadi. Kita lihat apa-apa yang perlu ditunggu. Oh, kita perlu ganti warna. Oke, ganti warna, terus hilangkan minimize dengan maximize. Siap. Setelah itu, jadi untuk warna teman-teman buat sesuai dengan warna kesukaan teman-teman. Kita ganti untuk warnanya di sini, back color, web atau kostum, terserah teman-teman. Saya akan pilih yang ini. Oke, seperti ini. Dan selanjutnya kita akan hilangkan minimize dengan maximize. Kita cek di bawah, maximize. Oke, kita false. Yang di bawahnya lagi, maka akan hilang. Oke, seperti ini. Setelah itu kita cek lagi. Sudah. Nah, untuk garis bawah ini pakai add di depan. Garis bawah ini fungsinya untuk shortcut teman-teman. Jadi di sini kita akan tambah dan logo dan seperti ini, maka otomatis akan tertambah teman-teman. Nah, sudah. Selanjutnya, supaya kelihatan mantap teman-teman, kita akan pakai group box. Jadi kita tambah-tambah, kita tidak sesuaikan dengan yang di sini. Kita tambah-tambah beberapa terus group box. Kita tandai seperti ini. Oke. Ini group boxnya, nama group boxnya kita ganti from biodata. Oke, seperti ini. Untuk size-nya kita rubah dulu teman-teman. Di sini font, saya biasanya menyukai Palatino, menggunakan Palatino. Kemudian ukurannya 12. Oke, seperti ini teman-teman. Ini kita kasih rapat, jadi sesuaikan sesuai dengan kreasinya teman-teman. Oke, seperti ini. Ini kita tarik lagi ke atas. Oke, ini saya kasih lurus saja teman-teman.
Nah, setelah itu kita akan mengisi codingnya, kode dari program ini. Namun sebelumnya di sini kita akan tambahkan titik-titik dari titik 2 agar kelihatan bagus. Nah, setelah itu teman-teman klik saja di teks propertiesnya, kita tekan titik 2 seperti ini. Nah, sudah selesai. Kita sudah desain, ininya terlalu besar, kita perkecil dulu. Nah, namun sebelum kita mengisi coding, kita akan rubah nama propertiesnya di sini teman-teman. Di setiap text boxnya di sini kita tekan klik kanan, kemudian properties. Nama daripada ini kita akan rubah. Ini text box 1 kita akan rubah txt name. Oke, enter. Setelah itu yang di bawahnya txt nama atau sesuai dengan keinginan teman-teman. Ini agar supaya ketika kita membuat codingnya tidak bingung. txt kelas. Oke, di sini buttonnya kita tulis btn baru. btn baru, kemudian yang keluar btn keluar. Kita tekan enter. Setelah itu ini kita perkecil lagi. Oke, sudah. Terlalu jarak teman-teman, saya akan dekatkan sedikit. Oke, baik, sudah semua. Kita klik save all. Oke, sekarang tahapan ini kita akan membuat codingnya. Kita klik double di sini. Klik double seperti ini. Kita akan masukkan codingnya. Kita akan tulis codingnya di bawah public class form 1. Di sini kita akan tulis dim bersihkan, jadi baru, dim baru. Kita tekan enter. Bukan dim, sub bersihkan, enter. Setelah itu kita panggil name text box daripada form yang tadi kita buat, yaitu 3 text box. Yang pertama name titik text sama dengan tanda petik 2, seperti ini. Selanjutnya kita tekan panggil lagi nama titik. Kalau kita tidak ganti tadi, otomatis yang text name itu dia text box 1 dan selanjutnya seperti ini. Kemudian kelas titik spasi sama dengan tanda petik 2, seperti ini. Kita fokuskan di name titik fokus. Oke, ini sudah untuk versi. Nah, sekarang selanjutnya kita akan panggil di button baru call bersihkan, atau sini kita ganti saja baru.
Oke, seperti ini. Kita simpan semua, view, dan coba teman-teman lihat dulu codingnya hanya 4 bagian. Yang pertama yaitu text name. Oke, seperti ini teman-teman perhatikan. Oke, di sini kita tulis dulu keterangannya. Kode untuk tombol baru. Oke, seperti ini. Ini kode untuk akhir kode tombol baru. Nah, kenapa saya beri keterangan seperti ini, supaya kita tahu awal yang mana sampai akhir yang mana untuk kodenya. Oke, kita kembali klik kanan itu, klik kanan view designer. Sudah. Setelah itu sekarang kita akan isi yang keluar ini. Kalau untuk button keluar saja tentuan gampang, titik me dot close. Sudah selesai. Kita cek kembali, coba kita jalankan uji coba running. Oke, sudah teman-teman. Jadi ini masih belum fokus seperti ini. Ini pokoknya saya punya T3114022. Kemudian di sini nama, oke, kelas, lalu saya 3RD, 3 regular D. Oke, coba kita tes baru, maka otomatis dia akan menghapus semua yang sudah ada di sini, teman-teman. Oke, setelah itu coba kita tekan tombol keluar, maka akan menutup aplikasi yang kita sedang buat. Oke, sekarang kita coba lagi dengan shortcut yang tadi kita tampakkan, teman-teman. Misalnya kita tulis T3114022 nama, kemudian kelas 3RD regular D. Oke, shortcutnya tadi apa, teman-teman? Kalau di B, jadi kita hanya tekan Alt B, maka akan terhapus. Jadi kalau kita tekan Alt K, maka akan keluar dari form yang sedang berjalan atau kita jalankan itu. Oke, selanjutnya kita akan rubah nama form yang di atas. Kita pergi ke solution, explore, kita klik kanan, kemudian rename, dan kita hapus bagian sininya dari form 1. Untuk dot view-nya teman-teman tidak perlu hapus, nanti ada sedikit tampilannya akan berbeda, semacam error begitu. Latihan 1. Oke, seperti ini. Kita klik oke. Ketika ada perintah seperti ini, kita tekannya saja dan kita akan simpan lagi. Nah, ketika kita jalankan program ini, tampilnya di sebelah kiri, kita akan taruh di tengah-tengah seperti ini. Oke, let's go. Klik kanan di sini, kita cari yang namanya start position. Oke, ini start position. Kita klik di sini, kita pilih yang center. Oke, seperti ini. Kita coba jalankan lagi.
Oke, dia tidak sesuai, berarti bukan yang ini. Kita pilih yang pertama, ini center screen. Oke, sudah berhasil. Untuk titik fokusnya kita belum rubah, kita rubah dulu, keluar. Oke, kita rubah di sini tab indeksnya, kita cek di sini. Tab indeks. Nah, tab indeks kita rubah. Di sini kita isi 0, 1, 2, 3, 4. Oke, kita simpan, kita coba jalankan lagi. Apakah sudah berhasil? Oke, masih belum, teman-teman. Kita di sini coba kita rubah 1, 2, 3, 4, 5. Masih belum, teman-teman. Coba yang ininya kita tekan 0. Oke, kita rubah 0. Oke, maka sudah berhasil, teman-teman. Kita sudah berhasil untuk buat tab indeks atau fokusnya ke NIM T311 4022. Nama, kemudian kelas 3 regular D. Oke, kita tekan baru, keluar. Jadi kita akan tambah kode di keluar. Jadi kode ini ketika kita tekan dengan ada dua perintah, yaitu ya atau tidak. Jadi di sini kita pakai if jika message box tampil. Jadi jika pesan ditampilkan di sini, apakah kamu ingin menutup latihan 1, kemudian koma, kita isi lagi perhatian. Oke, di sini kita isi message box yes or no, ya atau tidak. Ini kita hidden dulu propertiesnya, message information. Jadi ini kita pilih yang warning saja, teman-teman. Warning, kemudian warning. Setelah itu kita buat sama dengan Windows. Di sini Windows Form kita pilih yes, maka Mi close ininya kita naikkan ke atas. Oke, teman-teman, saya jelaskan sedikit di sini. Jadi jika pesan kotak pesan, apakah kamu ingin menutup latihan 1? Jadi ini tombolnya tombol. Jadi jenis message booknya dia perhatian atau peringatan. Oke, setelah itu message button ya atau tidak. Jadi button yang dimunculkan itu ya atau tidak atau yes.
or not, message, warning, Windows from. Jadi jika kita tekan yes maka akan keluar. Oke, kita cek. Nah, kita coba. Nah, seperti ini teman-teman. Ini coding yang kita buat ini untuk menampilkan pesan dialog seperti ini bahwa kamu ingin menutup latihan 1. Kita tekan not, no, maka tidak keluar, masih tetap. Ketika kita menekan yes maka otomatis akan menutup. Oke, sudah. Setelah itu coba sekarang kita akan menambah beberapa merubah lagi. Ini kita akan rubah atau menambahkan ikonnya teman-teman. Kita pilih klik kanan, kemudian properties. Setelah itu ikonnya di mana? Kita cek di sini, image. Nah, coba kita bukan ini. Ini kita pakai yang ini teman-teman. Import. Jadi coba jadi icon baru kita pakai di sini. Kita pakai yang mana ya? Saya belum punya ikonnya sendiri. Untuk itu kita akan pakai yang ini. Seperti ini teman-teman. Ini kita rubah menjadi center. Sorry, kita pilih yang left. Oke, mohon maaf, ini kita salah posisinya, karena kita harus masuk yang di image ini, kemudian import. Setelah itu kita pilih ikonnya. Jadi sebelumnya teman-teman download dulu icon-icon yang dibutuhkan untuk buat program. Kita taruh di sini kiri. Oke, seperti ini. Untuk teksnya kita taruh di bagian kanan. Oke, kita taruh sini. Kita akan berkecil sesuai dengan ini. Ininya juga kita akan rubah lagi, properties, kemudian masuk di image. Di sini import, kemudian keluar. Oke, seperti ini. Kita klik OK, dan posisinya kita taruh di sebelah kiri, posisi daripada ikonnya, dan namanya kita akan rata kanan. Oke, seperti ini. Oke, sudah selesai. Jadi untuk warna teman-teman bisa sesuaikan dengan keinginan teman-teman sendiri. Warna background, atau teman-teman bisa juga pakai gambar. Di sini kita akan pakai warna biru. Oke, tidak bagus teman-teman. Kita rubah warna hijau. Oke, yang ini saja. Nah, sudah. Yang ini juga kita rubah. Nah, sudah berhasil. Kita simpan semua. Coba kita jalankan. Nah, sudah. Kita isi lagi T311 422. Oke,
kemudian nama, DG, dan kelas 3 regular D. Oke, sudah. Oke, tekan baru, keluar, yes. Nah, untuk kita sekarang selanjutnya kita akan cek ini lokasi penyimpanannya di mana. Kita cek sama-sama. Biasanya di sini di dokumen, kemudian di Visual Studio, project, dan praktikum di sini. Nah, untuk menjalankan programnya teman-teman buka di praktikum, bin, debug, dan inilah aplikasi yang baru saja kita buat. Oke. Dan ini yang menjadi tutorial pada kesempatan saat ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya berharap teman-teman juga harus coba-coba di rumah, mungkin menambahkan beberapa entry di bawahnya. Kita cek lagi teman-teman di file PDF. Oke, di sini menjadi tugas dari teman-teman sekalian, yaitu coba-coba buat tambahkan sebanyak 10 entry diri. Jadi di sini sekarang sudah ada 3, NIM, nama, kelas, sudah ada 3. Jadi yang perlu teman-teman tambahkan yaitu 7. Jadi 7 entry teman-teman tambahkan ke bawah, baik itu dari fakultas, jurusan, alamat, nama Facebook, nama pacar, nama mantan, terserah teman-teman, nanti tambahkan di bawah saja. Yang penting ini intinya bahwa kita sama-sama belajar sama-sama seperti itu. Jadi sesuai dengan channel YouTube saya belajar saya berbagi. Jadi apa yang saya belajar itu saya berbagikan kepada teman-teman sekalian. Semoga bisa memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan saya berharap mohon kritik dan komentar bagi teman-teman yang sudah ahli dalam pembuatan program. Jadi sebagai seorang programmer, saya sangat membutuhkan komentar dari teman-teman sekalian. Oke, sampai jumpa.